Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, hidup seorang pemuda bernama Jaka. Ia dikenal di seluruh wilayah sebagai pemuda golok pembunuh naga. Sejak kecil, ia diasuh oleh seorang kakek yang merupakan seorang pendeta sakti dan selalu diajari untuk menjaga kedamaian dunia. Namun, Jaka tak bisa melupakan peristiwa tragis yang terjadi pada keluarganya bertahun-tahun lalu. Ayahnya, seorang pendekar legendaris yang dikenal sebagai golok pembunuh naga, tewas di tangan seekor naga hitam raksasa yang menghancurkan desa mereka. Kejadian itu meninggalkan luka mendalam di hati Jaka, dan ia berjanji untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari ilmu agar dapat mengalahkan naga tersebut. Jaka memiliki golok pusaka yang diwariskan oleh ayahnya, yang konon katanya mampu memotong apapun, bahkan bisa menembus kulit naga sekalipun. Dengan golok itulah, Jaka berkelana menuju tempat-tempat terpencil, mencari petunjuk tentang lokasi naga hitam yang telah membunuh ayahnya. Pada suatu malam yang gelap, setelah berhari-hari melintasi hutan lebat dan gunung berapi, Jaka akhirnya sampai di sebuah lembah yang dikelilingi oleh kabut tebal. Lembah itu dikenal sebagai Lembah Karang Angin, tempat yang sangat terkenal karena keangkerannya. Banyak orang yang datang ke sana untuk mencari kekuatan sakti, namun tak ada yang pernah kembali. Di tengah-tengah lembah, berdiri sebuah kuil kuno yang terbuat dari batu hitam. Kuil itu terlupakan oleh waktu, hanya dihuni oleh roh-roh yang terperangkap dalam kutukan. Di depan kuil, Jaka melihat sesosok makhluk berpakaian putih, seorang wanita muda yang anggun dan misterius, berdiri menatapnya dengan tatapan yang penuh teka-teki. Wanita itu adalah Putri Golok Langit, seorang penjaga dunia yang memiliki kekuatan luar biasa. Legenda mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya yang mampu mengendalikan langit dan bumi, dan setiap golok yang dilihatnya, apalagi jika golok tersebut adalah golok sakti, bisa membangkitkan kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan apapun. Putri Golok Langit, yang dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam, merasakan aura Jaka yang kuat. "Apakah kamu datang untuk membalas dendam?" tanya Putri Golok Langit dengan suara yang dingin namun lembut. Jaka terkejut, seolah-olah wanita ini tahu apa yang ada dalam hatinya. Ia mengangguk pelan. "Ya, aku datang untuk membunuh naga yang telah membunuh ayahku," jawabnya dengan penuh tekad. Putri Golok Langit mengamati Jaka dengan seksama. "Kau masih muda, dan kekuatanmu belum cukup untuk melawan naga hitam. Namun, jika kau ingin membunuhnya, kau harus melewati ujian yang berat. Banyak yang datang ke sini dengan ambisi yang sama, tapi hanya sedikit yang kembali." Jaka tidak gentar. Ia merasa sudah cukup siap dan tidak ingin menyerah begitu saja. "Aku tidak takut," katanya dengan penuh keyakinan. "Jika ada ujian, aku siap menjalaninya." Putri Golok Langit tersenyum sinis. "Ujian itu bukan untukmu saja, tetapi juga untuk dunia ini. Jika kau gagal, tidak hanya nyawamu yang hilang, tetapi seluruh alam ini akan hancur. Jadi, jika kau memang bersedia, datanglah ke Candi Kegelapan di puncak Gunung Dewa. Di sana, kekuatanmu akan diuji, dan hanya yang layak yang bisa melanjutkan perjalanan." Tanpa ragu, Jaka menerima tantangan itu. Putri Golok Langit kemudian memberi Jaka sebuah petunjuk yang sangat penting. "Bawalah golokmu dengan bijaksana. Golok itu bukan hanya senjata, tetapi juga simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Jika kau menggunakannya dengan benar, maka kemenangan akan ada di tanganmu." Jaka mengangguk dan segera melanjutkan perjalanan menuju Gunung Dewa, tempat yang penuh misteri dan rahasia. Di tengah perjalanan, ia menghadapi banyak cobaan, mulai dari serangan binatang buas hingga jebakan yang sengaja dipasang oleh makhluk jahat. Namun,
Setiap kali ia merasa hampir menyerah, golok pusaka ayahnya selalu memberikan cahaya dan kekuatan untuk melanjutkan langkahnya. Setibanya di puncak Gunung Dewa, Jaka disambut oleh kabut tebal dan angin yang sangat dingin. Di sana, ia melihat sebuah candi yang berdiri kokoh meskipun usianya sudah sangat tua. Candi itu terbuat dari batu hitam yang mengkilap, dan di sekelilingnya terdapat patung-patung naga yang tampak hidup. Jaka merasa ada yang aneh dengan tempat ini, namun ia terus melangkah memasuki candi. Begitu memasuki candi, ia merasa seakan-akan diselimuti oleh aura gelap yang menekan tubuhnya. Ia merasa semakin berat untuk bernapas, dan tubuhnya seakan-akan terikat oleh energi yang sangat kuat. Namun, ia terus maju dengan tekad yang kuat, karena ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sosok raksasa yang mengenakan armor hitam dan membawa pedang besar. Sosok itu adalah penjaga candi kegelapan, yang dikenal sebagai naga hitam. Dengan suara gemuruh, naga hitam menghadap Jaka dan berkata, hanya mereka yang memiliki kekuatan sejati yang dapat melewati ujian ini. Jika kau ingin membunuh naga hitam, kau harus melewati ujian ini terlebih dahulu. Jaka merasakan darahnya mendidih. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat menentukan. Dengan memegang erat golok pusaka ayahnya, ia bersiap untuk bertarung melawan naga hitam. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Jaka mendengar suara yang familiar di telinganya. Jaka, hati-hati dengan amarahmu, suara itu berkata, dan ketika ia menoleh, ia melihat Putri Golok Langit berdiri di sana, menyaksikan pertarungannya. Jika kau tidak mengendalikan amarahmu, maka bukan hanya naga yang akan kau bunuh, tetapi juga dirimu sendiri. Jaka tersentak dan menyadari bahwa ia terlalu terbawa emosi. Dengan perasaan yang lebih tenang, ia memusatkan pikiran dan bersiap untuk bertarung dengan bijaksana. Saat itulah ujian sejati dimulai, dan Jaka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan lebih berat lagi ujian yang harus ia hadapi, bukan hanya untuk membunuh naga, tetapi untuk menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Jaka berdiri tegak di hadapan naga hitam yang mengeluarkan suara gemuruh seperti petir yang menyambar, menciptakan getaran yang bisa dirasakan hingga ke tulang. Candi kegelapan itu seakan hidup, terisi oleh aura energi gelap yang berputar-putar mengelilingi mereka, seolah-olah tempat ini adalah gerbang menuju dunia lain yang penuh dengan bahaya dan kesesatan. Putri Golok Langit berdiri diam di sisi luar arena pertarungan, matanya tidak pernah lepas dari Jaka. Suaranya yang lembut terdengar di telinga Jaka. Jaga hatimu, Jaka. Ini lebih dari sekadar pertarungan fisik. Kamu akan diuji oleh kekuatan jiwamu. Dengan suara berat dan serak, naga hitam menyeringai, seolah mengetahui kelemahan Jaka. Kekuatanmu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Aku adalah bayangan dari segala kegelapan, dan hanya yang mampu mengendalikan kegelapan dalam dirinya yang bisa menang. Jaka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kegelisahan yang merayap ke dalam dirinya. Golok pusaka ayahnya, yang selama ini telah menjadi simbol kekuatan dan pelindung, terhunus di tangannya, bersinar dengan cahaya biru keperakan yang memantulkan bayangan naga raksasa di sekitarnya. Namun, ia tahu, tidak hanya kekuatan fisik yang diperlukan untuk mengalahkan naga hitam ini, tetapi kekuatan mental dan spiritual yang jauh lebih penting. Naga hitam mendekat dengan kecepatan yang luar biasa, dan Jaka hanya sempat menghindar dari serangan pedang besar yang dibawa sang naga. Suara gesekan antara golok Jaka dan pedang naga hitam bergema keras, memecah keheningan yang mencekam. Setiap kali golok Jaka bersentuhan dengan pedang naga, Jaka merasakan getaran energi yang begitu kuat, seperti dinding batu besar yang menghancurkan jiwa. Kau takkan menang, pemuda golok, suara naga hitam terdengar menggema dalam benak Jaka, mencoba mengacaukan pikirannya. Apa yang kau cari hanyalah pembalasan. Pembalasan yang hanya akan menambah penderitaan dunia ini.
Jaka merasakan kata-kata naga itu menembus hatinya. Ia mengingat ayahnya yang tewas di tangan naga hitam itu, mengingat semua penderitaan yang ditinggalkan oleh kematian sang ayah. Namun, saat itu juga ia teringat pesan Putri Golok Langit, kendalikan amarahmu. Ia menghentikan serangannya sejenak dan menutup matanya, berusaha mengalihkan pikirannya dari kebencian dan balas dendam yang selama ini membakar jiwanya. Jaka mencoba menenangkan dirinya dan mencari keseimbangan batin, seperti yang diajarkan oleh kakeknya yang bijaksana. Ketika Jaka membuka matanya kembali, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Energi yang terhimpun dalam tubuhnya terasa lebih murni, lebih terfokus. Ia tak lagi berpikir tentang balas dendam, melainkan tentang menyeimbangkan dunia ini, tentang menghentikan kekuatan kegelapan yang mengancam keberlangsungan alam semesta. Dengan penuh ketenangan, Jaka melancarkan serangan yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan batin. Setiap ayunan goloknya mengandung niat yang kuat untuk menjaga kedamaian dan bukan hanya untuk menghancurkan. Golok pusaka itu bersinar lebih terang, dan cahaya birunya menciptakan pola-pola cahaya yang menari di udara. Naga hitam, yang terbiasa menghadapi lawan yang dikuasai oleh kemarahan, mulai terdesak. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam aura Jaka. Naga hitam, yang pada awalnya merasa superior, kini mulai merasakan ancaman yang lebih besar, ancaman yang datang dari dalam diri Jaka. Namun, naga hitam juga bukan makhluk sembarangan. Ia menyentakkan pedangnya, menciptakan gelombang energi yang memaksa Jaka mundur beberapa langkah. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan mengendalikan dirimu, serunya dengan suara menggelegar, suara yang menggetarkan jiwa. Ini bukan soal mengalahkanmu, jawab Jaka dengan tegas, matanya berkilat penuh tekad. Ini soal membebaskan dunia dari kegelapanmu. Pada saat itu, naga hitam meluncurkan serangan terakhir yang sangat dahsyat, mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata. Namun, Jaka sudah siap. Ia memusatkan seluruh energi dan kekuatan batinnya, dan dengan satu serangan yang penuh ketenangan, golok pusaka itu menyambar pedang naga hitam, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan cahaya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Naga hitam tidak hancur begitu saja. Tubuhnya mulai menghilang, terhisap oleh kegelapan yang menyelubungi candi tersebut, dan suara teriakan naga itu menggema dalam angin. Dalam beberapa detik, naga hitam lenyap tanpa jejak, meninggalkan hanya seberkas cahaya yang perlahan menghilang di udara. Jaka berdiri tegak, tubuhnya masih gemetar, tetapi kini ada ketenangan yang mendalam dalam hatinya. Ia tahu bahwa ujiannya belum selesai, tetapi saat ini ia telah berhasil mengalahkan naga hitam, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kekuatan batin dan kedamaian. Putri Golok Langit, yang selama ini mengamati dengan penuh perhatian, berjalan mendekat. Kau telah melewati ujian pertama, Jaka, katanya, suaranya lembut namun penuh penghargaan. Kamu telah belajar untuk mengendalikan dirimu, dan itu adalah kunci utama dalam perjalananmu. Jaka menunduk dengan hormat, merasa lega dan bersyukur atas pelajaran yang baru saja ia terima. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan bahaya. Namun, masih ada satu ujian lagi, lanjut Putri Golok Langit. Ujian ini akan menguji hatimu lebih dalam lagi. Apakah kamu siap? Jaka mengangguk dengan tegas, meskipun ia tahu bahwa ujian yang akan datang tidak akan lebih mudah dari yang telah ia lalui. Namun, ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengatasi segala cobaan dengan ketenangan hati. Kini, ia harus terus melangkah, dan tak ada jalan mundur. Di balik kegelapan candi itu, terbangun ancaman yang lebih besar, ujian yang lebih berat, dan perjalanan Jaka baru saja dimulai. Setelah berhasil mengalahkan naga hitam, Jaka merasakan kedamaian yang hanya sesaat.
Walau dunia sekitar seolah menyambut kemenangannya, dalam dirinya ia tahu bahwa tantangan berikutnya akan jauh lebih berat. Putri Golok Langit berdiri di hadapannya, wajahnya serius namun tidak tanpa rasa hormat. "Ujianmu belum berakhir, Jaka," kata Putri dengan suara yang lebih dalam. "Apa yang telah kau capai sekarang hanyalah sebuah permulaan. Masih ada ujian yang lebih berat menanti di depan. Namun, kali ini bukan lagi tentang melawan kekuatan luar, tetapi tentang dirimu sendiri." Jaka memandang Putri Golok Langit dengan kebingungan. "Maksudmu?" Putri Golok Langit melangkah lebih dekat, dan matanya yang tajam menatap dalam-dalam ke dalam mata Jaka. "Pertarungan terbesarmu bukanlah melawan makhluk jahat atau naga. Itu adalah melawan hatimu sendiri. Setiap kekuatan yang kau gunakan, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, akan menghancurkanmu. Kau akan menghadapi dirimu sendiri, Jaka. Itulah ujian terakhir." Jaka merasakan ada yang tidak beres. Sebuah perasaan yang aneh menyelimuti dirinya, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Kegelapan yang tadinya menghilang tiba-tiba kembali lagi, menyelimuti mereka dengan rapat. Udara di sekitar terasa semakin dingin dan menekan. Putri Golok Langit mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan naga hitam yang hancur itu muncul kembali, namun kali ini ia lebih besar, lebih kuat, lebih mengerikan. Dalam sekejap, bayangan tersebut berubah menjadi sosok yang sangat menyerupai Jaka, tetapi dengan golok yang lebih besar dan bersinar dengan cahaya merah pekat. Jaka terkejut melihat bayangannya sendiri berdiri di hadapannya. "Apa ini?" katanya dengan suara tergetar. Putri Golok Langit mengangguk perlahan. "Ini adalah sisi gelap dari dirimu, Jaka. Bagian dari dirimu yang belum kau kenali. Bagian yang penuh dengan amarah, pembalasan, dan kebencian. Hanya dengan menghadapinya dan mengalahkannya, kau akan benar-benar menguasai kekuatanmu." Sosok bayangan itu tertawa terbahak-bahak, suara yang penuh dengan kebencian dan kehancuran. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Jaka," katanya dengan suara yang memekakkan telinga. "Aku adalah kebencian yang mengalir dalam darahmu. Aku adalah alasan mengapa kau ingin membunuh naga. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Jaka merasakan hati dan pikirannya terombang-ambing. Ia ingin membunuh sosok itu, tetapi entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang merasa ragu. Apakah benar kebencian dan balas dendam adalah tujuan utamanya selama ini? Apakah ia bisa mengalahkan bayangan dirinya yang penuh dengan emosi negatif ini? Bayangan dirinya mengangkat goloknya, dan serangan pertama dilancarkan. Jaka hanya bisa menghindar dengan cepat, karena serangan itu sangat kuat, hampir bisa memutuskan tubuhnya. Namun, ia tidak menyerang kembali. Ia tahu bahwa jika ia melawan dengan kekuatan yang sama, hanya kehancuran yang akan terjadi. Putri Golok Langit mengamatinya dengan penuh perhatian. "Jaka, ingatlah pesan ayahmu. Golok bukan hanya alat untuk membunuh, tetapi juga alat untuk melindungi. Hanya dengan memahami makna itu, kau bisa mengalahkan bayanganmu." Jaka menutup matanya sejenak, mengingat pesan ayahnya. Golok yang diwariskan kepadanya bukanlah sembarang senjata. Itu adalah simbol dari pengorbanan dan kasih sayang. Ayahnya tidak mati hanya untuk melawan naga, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Setiap ayunan golok ayahnya penuh dengan niat baik dan keadilan, bukan kebencian. Jaka membuka matanya dan menatap bayangannya yang kini semakin dekat. Alih-alih mengayunkan goloknya dengan kemarahan, ia mengangkatnya dengan hati yang lebih tenang, memusatkan seluruh pikiran dan niat baiknya. "Aku tidak akan membunuhmu," kata Jaka, suara yang tegas dan penuh keyakinan. "Karena kau adalah bagian dari diriku. Aku akan mengalahkanmu dengan kebijaksanaan dan kasih sayang." Bayangan itu terdiam sejenak,
seolah-olah terkejut dengan perubahan sikap Jaka. Namun, ia segera menyerang lagi dengan ganas. Namun kali ini, Jaka tidak menghindar. Ia mengangkat golok pusaka ayahnya dan dengan penuh kebijaksanaan, ia menangkis setiap serangan dengan lembut. Setiap gerakan goloknya tidak hanya mengarah pada serangan fisik, tetapi juga untuk menenangkan hati dan pikiran, mengatasi rasa amarah yang dulu selalu menguasainya. Dengan satu gerakan yang sangat halus, Jaka menangkis golok bayangannya dan meletakkan ujung golok ke dadanya sendiri. Aku tidak akan membiarkan amarah menguasai diriku lagi. Aku menerima diriku yang penuh dengan kekurangan, dan aku akan mengatasi semua kegelapan dalam hatiku. Bayangan itu mengerang kesakitan, dan perlahan-lahan, sosoknya mulai menghilang, tertelan oleh cahaya terang yang memancar dari golok Jaka. Segala kegelapan yang menyelubungi dirinya akhirnya lenyap, dan Jaka berdiri di tengah cahaya yang memancar dari golok pusaka, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Putri Golok Langit mendekat, tersenyum bijak. Kau telah melewati ujian terakhir, Jaka. Kau telah mengalahkan dirimu sendiri, dan dengan itu, kau telah membuktikan bahwa kau layak untuk melanjutkan perjalananmu. Jaka menunduk, merasa sebuah kedamaian yang dalam mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun sekarang ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Kebencian dan amarah tidak akan membawa kedamaian. Yang diperlukan adalah pemahaman, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Putri Golok Langit melangkah mendekat dengan senyum lembut. Dan sekarang, Jaka, ada satu hal yang perlu kau tahu. Kekuatanmu bukan hanya untuk membunuh naga, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Kau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada orang lain yang menunggumu. Jaka menatap Putri Golok Langit dengan rasa heran. Siapa itu? Putri Golok Langit hanya tersenyum dan memandang langit yang cerah. Kau akan tahu suatu saat nanti. Saat itu juga, tiba-tiba sebuah angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang sangat harum, dan di hadapan Jaka muncul sebuah bayangan yang sangat indah. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian putih, rambut panjang terurai, dan senyum yang menyiratkan kedamaian. Wanita itu menatap Jaka dengan mata yang penuh kasih, dan Jaka merasakan ada ikatan yang kuat antara mereka berdua, seolah-olah mereka sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Putri Golok Langit berkata dengan suara penuh arti, ini adalah perjalanan yang baru saja dimulai, Jaka. Tidak hanya dengan kekuatanmu, tetapi juga dengan cinta yang akan membimbingmu. Ia adalah bagian dari jalanmu. Jaka akhirnya mengerti. Cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan adalah bagian penting dari perjalanan ini, dan ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Cinta akan selalu menjadi penuntun, bahkan dalam pertempuran yang paling gelap sekalipun. Dengan senyuman tulus, Jaka melangkah maju, siap untuk menghadapi dunia yang lebih besar dan lebih cerah di depan mata.